Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Traders USD, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan update ya untuk pandangan saya mengenai dari pergerakan SIUSD untuk minggu depan, persiapan kita di tanggal 3 April sampai 7 April ya. Dan saat ini kita lihat seperti yang saya sampaikan juga kemarin, yaitu di area RBS-nya ya, di area RBS di sini dia melakukan kenaikan dan mencapai target kita di 1985.58, kemudian terjadi penurunan cukup signifikan yang mencapai area RBS berikutnya ya, dan juga ini bisa dijadikan sebagai area demand, yaitu di 1966 dan 1969. Jadi untuk pandangan saya pada pergerakan minggu depan, saya akan updatekan ya. Jadi saya akan updatekan untuk pandangan saya pergerakannya untuk minggu depan. Jadi untuk pandangan saya minggu depan, yaitu ketika dia break dari bawah zona trendline-nya ini, maka potensi akan terjadi lanjutan penurunan ya. Namun sebelumnya kita akan masuk dulu ke time frame weekly untuk melihat perkembangan dari pergerakannya. Kalau kita lihat time frame weekly saat ini masih belum memberikan perubahan ya. Sebelum memberikan perubahan, apakah dan juga belum ada indikasi pembalikan dari struktur pola candlenya ya. Jadi belum ada pembalikan. Dan pandangan saya ya, kalau minggu depan dia close di atas dari 1989, maka potensi akan terjadi lanjutan kenaikan sampai di 2020 sampai 2030 ya. Untuk bulan April sendiri targetnya di sana, kalau dia minggu depan dia close di atas dari 1989.70. Namun apabila close di bawah dari 1945, maka potensi akan terjadi penurunan menguji area 1928. Dan di area 1928 ini sebagai penentu dari trennya ya, apakah dia akan terjadi pembalikan kembali untuk melakukan kenaikan, atau dia akan di breakout untuk melanjutkan penurunan sampai ke sampai di 1850-an. Jadi untuk pandangan minggu depan ya, kita akan perhatikan close candlenya di area mana untuk menentukan di minggu berikutnya ya. Dan kalau kita lihat di time frame daily saat ini masih belum untuk sellernya menguasai pergerakan. Dan saat ini kita lihat memang kondisinya masih sedang konsolidasi besar ya untuk time frame daily-nya, yaitu dengan range yang cukup besar dari 19 sampai dari 2000-an sampai di 1939 ya. Jadi cukup besar untuk range-nya. Dan saat ini kalau kita lihat juga pola candlenya masih didominasi dengan buyer ya, karena candle daily di sini belum close di bawah dari body candle sebelumnya ya. Jadi artinya volume buyer masih kuat. Jadi kita tinggal tunggu untuk perkembangan di hari Senin ya, untuk melihat trennya seperti apa. Di sini saya akan masuk ke time frame dulu untuk membuat skenario nya. Namun sebelum kita lanjut untuk analisa hari ini dan membuat skenario pergerakannya, saya ingin menyampaikan informasi terlebih dahulu ya. Halo teman-teman semua yang sedang mencari broker resmi berlegalitas Indonesia khususnya Bapepti. Kalian bisa cek link yang saya sediakan di deskripsi video. Dan di broker forex IMF ini kalian akan mendapatkan beberapa keunggulan ya. Yang pertama itu kalian bisa mendapatkan regulasi Bapepti yang resmi tanpa komplain selama 18 tahun yang berdiri sejak 2004, dan kalian juga bisa trading menggunakan akun light yang kecil ya, dapatkan free sweat dan plus bonus course payment, yang dimana kalian bisa deposit minimal 2,5 juta menggunakan free rate, floating rate ya. Kalian bisa cek semuanya di link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Dan kalian juga bisa trading menggunakan akun pro broker resmi spread super tipis untuk SAUSD sendiri dengan 0,23 dolar ya. Dan dimana kalian juga bisa dapat free sinyal trading untuk trader forex IMF ya, dan juga free indikator yang bisa mempermudah trading forex, dan dimana fokus dengan indikator auto candle Fibo dan free indikator untuk nasabah forex IMF ya. Dan di sini kalian bisa cek produk yang sudah disediakan di websitenya, dan juga referensi-referensi atau layanan yang kalian bisa dapatkan mulai dari webinar dan belajar sampai kursus online ya. Dan di sini juga ada analisa forex mingguan dan forex harian,
Untuk berita forex kalian juga bisa akses di sini dan kalender ekonomi ya. Jadi buat teman-teman semua yang sedang mencari broker resmi forex di lokal sendiri, kalian bisa menggunakan forex IMF ya, yang dimana sekarang bisa lebih banyak peluang trading bersama forex IMF. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk mengulas lebih dalam mengenai skenario dari SIUSD persiapan kita untuk minggu depan ya. Jadi untuk persiapan minggu depan yang harus kita perhatikan saat ini adalah area 1971 ya. Karena kalau dia break di atas di sini maka potensi akan menguji area 1980-an. Jadi di sini saya akan jelaskan skenario-nya. Untuk skenario kenaikannya saya akan jelaskan dulu ya. Untuk sebentar nanti saya akan buatkan juga skenario penurunannya. Jadi untuk skenario kenaikan untuk hari Senin ya. Hari Senin minimal 2 sampai 3 candle dia harus break di atas dari 1971 untuk time frame 1 jam ya. Perhatikan saja di sesi Asia sampai sesi Eropa kalau candle muncul 2 sampai 3 candle bullish di sini, dia break di atas dari 1971, maka potensinya dia akan melakukan kenaikan ya, kenaikan menguji area 1980, dan apabila area 1980 ini di breakout maka potensinya akan menguji pembentukan swing high baru lagi ya. Dia akan membentuk swing high baru ke area resisten trendline-nya, yaitu di kisaran ini kita ubah di 1991 ya, dan ini juga kita akan masih tetap ya untuk 1985 menjadi area resisten yang cukup kuat ya. Dan perhatikan lagi ketika terjadi break dari 1971 maka yang berikut yang akan kita perhatikan yaitu area 1979 sampai 1984 ya. Kalau dua area ini masih kuat untuk memberikan perlawanan maka potensi akan kembali menguji support trendline-nya ya. Jadi seperti itu ya, perhatikan saja. Kecuali dia break di atas dari dua area ini maka potensinya akan membentuk swing high baru yaitu di 1991. Jadi targetnya di sana. Untuk pantauan saya, untuk pantauan saya dari hari Senin sampai hari Rabu lah, kemungkinan besar tercapai di sini. Nanti saya akan updatekan kembali di hari Selasa dan hari Rabu untuk pandangan saya. Untuk sementara target kenaikannya jadi di sini dulu ya. Jadi perhatikan saja. Kalau di 1980 1984 ini kembali ada penolakan maka potensi dia akan kembali menguji area support trendline-nya ya. Jadi kita akan lihat nanti perkembangannya seperti apa. Dan buat teman-teman semua yang baru bergabung silakan subscribe dulu channel ini ya untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru lainnya. Dan juga jangan lupa like, comment, dan share ya untuk perkembangan channel ini juga. Dan buat teman-teman semua yang belum bergabung di grup Telegram, kalian bisa bergabung. Untuk linknya kalian bisa akses di deskripsi video. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk membahas lagi ya. Jadi untuk target kenaikannya, untuk sementara targetnya seperti ini dulu. Kita akan pantau sampai di hari Selasa atau hari Rabu ya. Kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Namun apabila dia break di bawah dari support trendline-nya ini, maka potensinya dia akan menguji area 1958 untuk kemudian retest dan melanjutkan penurunannya ke target akhirnya itu di 1945 ya. Jadi perhatiannya untuk target penurunannya itu adalah memperhatikan 2 sampai 3 candle bearish di untuk breakout di zona support trendline pada time frame 1 jam ya. Kita akan perhatikan 2 sampai 3 candle. Kalau dia sudah break 2 sampai 3 candle dan kemudian mencapai area 1957 dengan ada penolakan dan kembali melakukan kenaikan, maka kita bisa menunggu di area ini yaitu yang namanya break and retest ya. Jadi kita tunggu area retestnya dengan pembentukan candle pembalikan ya di area ini. Kalau misal sudah mencapai area dan membentuk candle bearish, satu candle bearish, maka kita akan menunggu konfirmasi candle berikutnya untuk melakukan entry sell dengan target di 1945 ya. Dan ini bisa dijadikan kembali area TP1 di 1957 sampai 1955 ya. Jadi perhatikan saja seperti apa perkembangan pada pergerakan SIUSD minggu depan ya. Kalian perhatikan saja untuk skenario kenaikan yang sudah saya jelaskan tadi dan skenario penurunan yang sudah saya jelaskan barusan ya. Jadi silakan diperhatikan. Sekarang kita akan coba masuk ke indeks dolar untuk melihat perkembangan dari pergerakan analisa kita kemarin ya. Oke, sekarang kita sudah terhubung pada indeks dolar. Di sini saya sudah buatkan plan terbarunya ya. Jadi
di sini kita lihat sudah ada pembentukan breakout dari trendline downtrendnya. Namun kita akan masuk dulu ke time frame weekly. Ya, di time frame weekly saat ini memang masih didominasi dengan seller ya. Masih didominasi dengan seller. Jadi kita akan masuk ke time frame daily sampai 1 jam untuk membuat skenario nya. Di time frame daily juga masih belum breakout di atas dari candle di hari Kamis ya. Jadi di sini saya akan jelaskan kalau di hari Senin dia close di atas dari close di atas dari 102.62, maka potensi dia akan melakukan kenaikan hari Selasa dan hari Rabu ya. Potensi akan melakukan kenaikan hari Selasa dan hari Rabu dengan menguji area di 102.75 sampai 103.12 dan juga target akhir di 103.52 ya. Nanti saya akan updatekan juga terus perkembangannya. Dan kalau kita lihat di time frame 4 jam saat ini sudah breakout dari struktur downtrendnya ya, sudah breakout dari struktur downtrend. Namun ada poin yang harus diperhatikan, yaitu di poin 102.62 ya. Kalau dia tidak di breakout di sini, maka potensi dia akan masuk kembali ke area trendline ya, area zona trendline yang saat ini di breakout, artinya dia akan terjadi fake break. Maka dia akan kembali melakukan penurunan menguji area ini adalah supply ya, dia bisa saja menguji area supply atau dia akan melakukan penurunan ke area 102.06 dan 101.93 ya. Jadi targetnya di situ. Namun apabila di hari Senin dia breakout dari 102.62 ini, maka potensi akan menguji dulu area gapnya, yaitu di kisaran 102.75 sampai 102.85 untuk kemudian koreksi lagi ya. Artinya ini break and retest, dia akan retest ke area breakoutnya, yaitu di area 102.50 dan 102.30 ya. Jadi kemungkinan ke area ini untuk kemudian melanjutkan kenaikannya menguji area 103.16 dengan skenario yang sudah saya gambarkan di sini ya. Jadi seperti itu untuk pandangan saya pada indeks dolar minggu depan untuk persiapan Senin sampai Rabu ya. Nanti saya akan updatekan juga perkembangannya seperti apa. Dan juga untuk indeks untuk SAUSD sudah saya jelaskan juga tadi pada periode penjelasannya ya. Jadi silakan disimak baik-baik, diperhatikan untuk yang sudah saya jelaskan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua dalam melakukan transaksi atau pandangan kalian melakukan trading ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.